Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kesembuhan, Medis, dan Tuhan. Ini rahasia kesembuhan. Setiap kali ke dokter, sesungguhnya dokter mencoba menganalisa apa penyakit kita berdasarkan info simptom yang kita berikan. Lalu dokter berusaha mengobatinya dengan memberikan obat yang diperkirakan cocok. Sesungguhnya obat hanya mengendalikan gejalanya. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan kita. Obat dapat membantu tubuh dan menahan rasa sakit sehingga tubuh dapat lebih mudah menyembuhkan dirinya sendiri dan menjauhkan dari infeksi. Saat panas, dokter memberi obat penurun panas. Ketika mual-mual, diberi obat anti muntah dan seterusnya. Pengobatan modern makin canggih. Konon penyakit sirosis, lever mengeras yang dulu mematikan sekarang bisa disembuhkan. Demikian pula penyakit berat lainnya. Namun, jika tubuh tidak berespon dengan baik, secanggih apapun pengobatannya, semahal apapun obatnya, tidak akan menyembuhkan. Saat ada bagian tubuh yang rusak, membutuhkan operasi dan perbaikan, dokter bertindak menolong. Kepandaian dokter berasal dari Tuhan, dan tindakan dokter pun berasal dari hikmat Tuhan. Sepintar apapun dokternya, secanggih apapun alatnya, jika tubuh tidak bisa recovery, bekas sayatan atau operasi, ya nggak bisa sembuh juga. Obat dan peralatan yang bagus, dokter yang ahli, menolong sekali dan memperbesar kemungkinan untuk sembuh. Tetapi pada akhirnya tergantung kondisi pasien yang paling menentukan kesembuhannya. Siapa yang menciptakan tubuh kita? Tuhan. Dokter dan medis bisa membantu memperbaiki, tetapi tidak bisa menciptakannya. Secara rohani kita tahu, kesembuhan sudah kita terima bersama dengan keselamatan yang kita terima saat kita lahir baru. Kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, kelimpahan, sukacita, hikmat, kekuatan, dan lain-lain sudah tersedia di dalam roh kita. Kita ini orang sehat yang sedang menolak penyakit, bukan orang sakit yang berusaha sembuh. Jadi kesembuhan dan kesehatan memang hak orang yang sudah lahir baru. Ketika gejalanya kambuh, lebih mudah untuk percaya bahwa kita telah sembuh ketika kita tidak merasa sakit. Itulah sebabnya obat pun membantu membangun iman kita serta mengokohkan kita berdiri di atas pengakuan iman kita bahwa kita sudah sembuh dan terjadilah menurut imanmu. Yakinlah selalu kesembuhan, terobosan ekonomi, solusi selalu ada. Semua jawaban kehidupan sudah disediakan dan didepositkan Tuhan di dalam roh orang yang sudah lahir baru. Masalahnya, ada hal-hal yang kita tidak tahu alias kurang pengetahuan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Solusinya, datang kepada Tuhan Sang Pencipta, minta bimbingan di mana kita meluputkan atau miss dan perbaiki.
bangun hubungan pribadi yang konsisten dengannya, di sanalah jawaban tersedia. Setiap tumbuhan yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Penyakit, kemiskinan, perpecahan, kecanduan, kebodohan, dan lain-lain tidak ditanam oleh Bapa kita di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya jika kita bersedia bekerja sama. Apa bagian yang harus kita lakukan? Only believe, percaya saja, beriman. Iman timbul karena pendengaran, pendengaran oleh firman Allah. Tetapi iman dilepaskan melalui perkataan yang dikeluarkan dari mulut kita. Alkisah Bartimeus, seorang pengemis buta yang sedang berdiri di tepi jalan. Dia berseru kepada Tuhan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkannya. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Mengapa Bartimeus perlu ditanya? Bukankah terlihat kasat mata dia buta? Tentunya dia ingin melihat. Ini prinsipnya. Bartimeus perlu mengatakan keinginannya agar imannya bisa dilepaskan. Perhatikan, sebelum menghadap, Bartimeus menanggalkan jubah pengemisnya, tanda dia siap memasuki era baru sebagai orang yang bisa melihat alias tidak buta lagi. Kesuksesan dan jawaban doa terjadi saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Sudah siapkah kita menerima jawaban doa? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.